Halo guys, welcome back sama gue Bang Tadel. Gimana keadaan kalian? Abang doakan kalian selalu sehat ya. Maklum, sedang musim hujan. Oh iya, cari posisi duduk yang nyaman, siapin bandrek anget sama kacang rebus. Sambil rebahan juga boleh tuh. Ready? Oke. Kesempatan kali ini kita akan membahas film drama komedi yang berjudul Liar tahun 1997. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor komedi yang legend banget, yaitu Jim Carrey. Ratingnya cukup oke di IMDb 6,9. Film ini mengisahkan tentang seorang pengacara sukses yang senantiasa harus berbohong demi kemenangannya di ruangan sidang. Kebiasaan ini terbawa sampai ke dalam rumah, sehingga sang anak mengajukan permohonan pada saat ulang tahunnya, yaitu bagaimana supaya bapaknya tidak dapat berbohong dalam waktu 1 kali 24 jam. So, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke dalam filmnya. Enjoy the movie. Film dibuka dengan seorang anak yang mengatakan bahwa bapaknya pembohong. Anak ini bernama Max. Lalu tampak pemeran utama kita, namanya Rachel. Ia sedang bermain bersama Max. Dan Audrey, ia jandanya Rachel, menanyakan kenapa Rachel terlambat untuk menjemput Max. Rachel pun membuat berbagai alasan. Lalu muncullah Jerry. Jerry ini merupakan pacarnya Audrey. Sepertinya Jerry akan pindah keluar kota. Fletcher membawa Max ke kantornya. Dan Fletcher ini terlihat sangat terkenal di kantor itu. Semua orang menyapanya. Max mengatakan bahwa besok hari ulang tahunnya. Lalu Greta, sekretarisnya Fletcher, menyiapkan hadiah untuk Max. Dan Greta membacakan pesan-pesan yang masuk untuk Fletcher. Terlihat Fletcher berbohong dalam menjawab pesan-pesannya. Di tempat lain, tampak Jimmy dan Audrey sedang makan malam. Kemudian Jimmy melamar Audrey. Tampak Audrey hanya tersenyum membalas lamaran Jimmy. Di malam hari, Fletcher memberikan Max hadiah ulang tahunnya. Itu adalah peralatan bisbol. Max tampak gembira dengan hadiah itu. Keesokan paginya, Audrey dan Jimmy menjemput Max. Audrey ingin berbicara dengan Fletcher pada saat ulang tahunnya Max, yaitu nanti malam. Terlihat Fletcher sangat cemburu pada Jimmy. Di kantor, tampak Fletcher dan Miranda sedang bersama klien mereka. Klien ini bernama Cole. Nona Cole ini sedang dalam masalah perceraian. Dia dan suaminya tampak sedang berebut harta gonogini. Fletcher meyakinkan Nona Cole untuk memenangkan persidangan ini, walaupun Nona Cole telah berselingkuh dari suaminya. Miranda memuji Fletcher karena berhasil untuk meyakinkan Nona Cole. Tiba-tiba Miranda
menyosol bibirnya Fletcher. Mereka bercipika-cipiki kayak cupang lagi berantem. Lalu Fletcher menelpon Audrey. Fletcher mengatakan dia sedang banyak kerjaan di kantor dan dia tidak bisa datang ke pesta ulang tahunnya Max. Fletcher berbohong, padahal dia bersiap untuk bercocok tanam dengan Miranda. Saat akan meniup lilin, tampak Max sangat kecewa dengan bapaknya karena bapaknya tidak jadi datang. Tepat jam 8:15, Max meniup lilin dan Max mengajukan satu permohonan agar bapaknya tidak bisa berbohong untuk satu hari. Dan ajaibnya, hal itu nampak akan menjadi nyata. Saat menuju ke persidangan, di lift, Fletcher bertemu seorang gadis yang wow, seksi. Tiba-tiba, Fletcher ditabok gadis itu karena Fletcher menyampaikan kebenaran. Sesampainya di ruangan sidang, Fletcher tampak panik karena dia tidak bisa berbohong. Fletcher tampak tidak bisa berbicara karena dia hanya akan mengatakan kebenaran. Saat hakim muncul, Fletcher mencoba untuk mengulur waktu karena itu tadi, dia tidak bisa berbohong. Memang pengacara banyak yang bohong kah? Fletcher makin stres. Ia sampai buang angin di lift. Fletcher mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia mampu untuk berbohong. Walaupun berusaha keras, Fletcher tampak tidak mampu untuk melakukan satu kebohongan kecil. Lalu, Fletcher menelpon Audrey. Dan Fletcher mengatakan bahwa dia tidak bisa menjemput Max hari ini. Kemudian, Audrey mulai menginterogasi Fletcher. Kembali, Fletcher mengatakan kebenaran yang tidak ingin ia ucapkan. Dan hal itu tentu saja membuat Audrey kesal. Kemudian Max mengatakan kepada ibunya tentang harapannya saat ulang tahun kemarin. Dan tampak Audrey mulai paham asal muasal Fletcher ini tidak bisa berbohong. Fletcher kembali menelpon Audrey. Terlihat Audrey masih sangat kesal. Dan Audrey mengatakan bahwa dia telah menerima lamaran Jimmy dan mereka akan pindah ke Boston. Di kantor, Fletcher terlihat semakin gila. Dengan menggunakan mobil, Fletcher menuju ke tempatnya Audrey. Fletcher mengemudi dengan ugal-ugalan, sehingga dia ditangkap polisi. Kembali Fletcher mengatakan kebenaran. Dan polisi itu pun menyita mobilnya Fletcher. Lalu Fletcher dan Audrey pergi ke gudang penyitaan mobil. Fletcher tampak histeris karena mobilnya telah lecet. Kemudian Fletcher kembali bertengkar dengan Audrey karena Audrey lebih memilih Jimmy. Fletcher pun merasa dia bukan ayah yang baik untuk Max karena dia tidak datang pada saat pesta ulang tahunnya Max. Fletcher memohon kepada Audrey untuk diberi kesempatan satu kali lagi. Setelah melakukan janji dengan Audrey, dia pun mendapatkan kesempatan itu. Lalu
Audrey pun mengatakan permohonan Max pada saat Max merayakan pesta ulang tahunnya. Fletcher seperti mendapat pencerahan akan masalahnya. Fletcher menemui Max untuk membuat Max menarik permohonannya itu. Fletcher mengatakan kebohongan itu dibutuhkan oleh orang dewasa untuk beberapa hal. Lalu Fletcher mencoba membantu Max untuk menarik permohonannya. Akan tetapi usahanya itu gagal karena Max tidak bersungguh-sungguh dalam menarik permohonan itu. Fletcher pun merasa gagal. Fletcher pun curhat kepada Greta. Fletcher mengatakan bahwa dia tidak bisa berbohong selama 1 hari. Miranda tampak mendengarkan hal itu. Kemudian Fletcher menyuruh Greta untuk mengetesnya. Lalu Greta menanyakan beberapa hal. Dan kembali Fletcher mengatakan kebenaran. Akan tetapi hal itu tampak membuat Greta sangat marah. Dan Greta pun berhenti bekerja. Walau Fletcher mencoba untuk menahannya. Tampak Miranda membawa Fletcher untuk bertemu bos firma hukum mereka. Miranda bermaksud untuk menjatuhkan Fletcher di depan bos itu. Karena dia tahu kondisi Fletcher saat ini. Di depan si bos, Miranda menanyakan pendapat Fletcher tentangnya. Tentu saja, dengan berat hati, Fletcher mengatakan kebenaran. Anehnya, si bos malah menerima hinaan itu dengan tertawa. Malahan si bos menyuruh Fletcher untuk mengolok-olok semua orang yang ada di sana. Si bos mengatakan, perusahaan ini membutuhkan lelucon seperti itu. Fletcher menang, dan dia mentertawakan Miranda. Kembali ke persidangan, Nona Cole membawa anak-anaknya. Saksi dari pihak lawan memberikan bukti bahwa Nona Cole telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Dia terancam tidak akan mendapatkan apapun karena telah berselingkuh. Fletcher tampak bingung menghadapi situasi ini. Kemudian, Fletcher kembali mencoba mengulur waktu. Saat di toilet, Fletcher mencoba untuk mencari ide agar dapat menunda persidangan ini sampai ia bisa berbohong lagi. Fletcher tampak menyakiti dirinya sendiri demi penundaan sidang ini. Fletcher tampak seperti orang gila. Fletcher ditemukan oleh pihak keamanan dengan kondisi yang mengenaskan. Akan tetapi, dia tetap tidak bisa untuk menunda sidang. Fletcher semakin stres. Lalu Nona Cole mengenalkan saksi mereka. Dia merupakan selingkuhannya Nona Cole ini. Kemudian Fletcher mengajarkan apa yang akan dikatakan di persidangan nanti. Akan tetapi hal itu tampak sulit. Di ruangan sidang, Fletcher tampak semakin berantakan. Fletcher mengacaukan rencana awal mereka, dan dia tampak menekan saksinya sendiri. Sampai saksi itu panik dan mengatakan bahwa dia telah berselingkuh dengan Nona Cole.
Fletcher tampak hancur. Fletcher tidak bisa berbohong sampai malam ini. Tiba-tiba ide muncul saat Nona Cole mengatakan usianya. Ternyata Nona Cole ini memalsukan umurnya saat ia menikah. Nona Cole masih bocil saat menikah. Tentu saja itu melanggar hukum. Dan dengan ajaib, Fletcher bisa menang di persidangan itu. Akan tetapi, Nona Cole tampaknya ingin lebih. Nona Cole ingin mendapatkan hak asuh anak. Terlihat Fletcher tidak setuju dengan hal itu. Lalu, si bos memuji Fletcher. Fletcher kesal karena Nona Cole ini bukan ibu yang baik. Naluri kebapaannya mengatakan hal itu. Fletcher mencoba untuk merubah keputusan hakim. Dan Fletcher ditangkap pihak keamanan karena dianggap menghina persidangan. Tiba-tiba, Greta datang untuk menjamin Fletcher dari penjara. Dan mereka pun berbaikan. Kemudian Fletcher mencoba untuk mengejar Max ke bandara. Di pesawat, Audrey tampak gugup. Sepertinya Audrey tidak siap untuk berpisah dengan Fletcher. Fletcher mencoba mengejar pesawatnya Max. Tampak ia menggunakan tangga untuk mengejar pesawat itu. Ajaibnya, Fletcher berhasil mengejar pesawat itu dan menemui Max. Dan Fletcher pun berhasil menghentikan pesawat itu secara konyol dengan membuat kekacauan. Fletcher pun kembali ditangkap. Tampak Audrey dan Max menemui Fletcher. Fletcher ingin berkata jujur dengan Max. Dan Fletcher tidak akan pernah berbohong lagi kepada Max. Sepertinya Max pun tak ingin untuk pergi. Dengan besar hati, Jimmy pun mengatakan bahwa mereka tidak perlu pergi ke Boston. Fletcher tampak bahagia. Di hari ulang tahun Max berikutnya, Fletcher dan Audrey tampak telah rujuk. Saat Max meniup lilin, tampak mereka bertukar nafas. Dan tampaknya kebahagiaan mereka telah kembali. The end. Ending yang sangat membahagiakan. So guys, film ini sangat asik untuk ditonton bersama dengan keluarga kalian. Alurnya tidak susah untuk dimengerti. Inti dari film ini, jangan berbohong, meski itu kepada anak kecil, karena kebohongan itu tidak baik pastinya. Nah lo, om-om pengacara, kalau nggak berbohong, bagaimana? Emang masih bisa menang gitu? Penutup, terima kasih yang udah nonton. Like, komen, dan subscribe juga ya. Oh iya, subscribe itu ibaratkan nyawa untuk channel ini loh. Ups, lebay. Lebay kan? Bantu juga subscribe ya teman-teman, biar cepat dapat 1 juta nih. Thank you and bye bye. See you next video guys.